dokter lainnya memang acap kali berhadapan dengan kegentingan sedemikian rupa di ruang gawat darurat. Tapi kenapa hanya dokter Ica? Ya. Faktor-faktor apa tuh, Pak Reza? Sayangnya banyak. Kita tidak cukup punya waktu, bahkan untuk 1 jam, 2 jam, kita butuh waktu ekstra. Coba dicek. Adakah kemungkinan dokter Ica punya problem yang berlangsung jauh sebelum peristiwa yang disebut sebagai intimidasi itu berlangsung? Satu, ada 4 dimensi lah kalau saya coba bikin lebih sistematis ya. Pertama, bagaimana pola belajar dan pola adaptasi seseorang dalam kesehariannya. Berarti ini mengharuskan kita untuk mengikuti bagaimana pola belajar, pola adaptasi seseorang dari waktu ke waktu. Rentang waktunya jadi panjang. Itu satu. Yang kedua, bagaimana ya seseorang mengekspresikan agresivitasnya. Setiap orang punya agresivitas. Setiap orang punya dorongan untuk berperilaku agresif. Mbak Dian pun pasti punya. Cuma persoalannya, kenapa ada orang yang kemudian mengekspresikan agresivitasnya dengan cara menyakiti dirinya sendiri atau bahkan menghabisi hidupnya sendiri. Dua. Yang ketiga, ini yang seketika. Pada momen yang disebut-sebut sebagai intimidasi itu berlangsung, kira-kira bagaimana ya proses berpikirnya Dr. Ica? Apakah proses berpikir itu wajar adanya? Atau juga dialami oleh dokter-dokter lain di unit gawat darurat ketika berhadapan dengan pasien dalam kondisi kritis? Karena pada akhirnya kita perlu menjawab, kalau dokter-dokter lainnya memang acap kali berhadapan dengan kegentingan sedemikian rupa di ruang gawat darurat, tapi kenapa hanya Dr. Ica? Ya. Maaf, bukan berarti maksud saya untuk memojokkan, tapi ini pertanyaan psikologis ya. Saya tidak sedang judgmental, tapi pertanyaan psikologis. Kenapa Dr. Ica yang mengambil keputusan itu? Padahal di rumah sakit perkiraan saya, di instalasi gawat darurat, berhadapan dengan pasien dalam kondisi kritis lebih dari 1. Tapi kenapa kemudian Dr. Ica? Berarti pada momen ketika bertemunya Dr. Ica dengan pasien atau keluarga pasien, apa yang sesungguhnya berlangsung dalam proses berpikir Dr. Ica? Itu jamak atau ada kekhasan di situ? Dan yang keempat adalah kondisi-kondisi mental lainnya yang barangkali juga perlu kita cari tahu tentang Dr. Ica. Misalnya, apa kiranya obat-obatan yang dikonsumsi oleh Dr. Ica? Adakah persoalan-persoalan psikologis lainnya, masalah-masalah psikologis lainnya yang juga diidap oleh Dr. Ica selama sekian waktu lamanya? Itu juga perlu dicari tahu. Nah, dari 4 poin yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan semakin kita bisa insafi bahwa untuk memahami terjadinya peristiwa yang menyedihkan yang dialami oleh Dr. Ica ini bukan persoalan yang remeh dan tidak bisa kita sederhanakan dengan membawa ke ranah hukum lalu mengatakan yang menyebabkan Dr. Ica memutuskan nasib sedemikian rupa adalah peristiwa intimidasi. Titik. Bagi saya harus saya katakan itu penyederhanaan yang berlebihan. Jadi ada alasan yang lebih dalam dibandingkan majemuk, multifaktor. Itu dulu yang harus kita gigit kuat-kuat agar kemudian pikiran kita selalu terbuka terhadap berbagai macam kemungkinan, berbagai macam faktor yang berkontribusi bagi peristiwa yang kita perbincangkan ini. Kesadaran kita tentang perbincangan ini sesungguhnya tentang hal yang kompleks semakin penting kita lakukan. Kenapa? Saya yakin Mbak Dian dan seluruh viewers Deep Talk sepakat. Kita tidak inginkan ada peristiwa serupa. Betul. Kita tidak ingin ada tetangga kita, keluarga kita yang mengambil keputusan dengan cara sedemikian rupa, kan kita tidak ingin. Nah, kalau kita ingin mencegah itu agar tidak berulang, agar tidak mewabah, karena sayangnya ada wabah itu ternyata ada istilahnya itu. Kalau kita ingin menolak adanya wabah, maka kita harus berangkat dari pemahaman yang utuh, yang menyeluruh, paling tidak tentang peristiwa ini. Oke, dalam satu tulisan, Prof. Reza sempat menyatakan soal kematian almarhumah Dr. Ica ini akibat parasomnia. Apa itu parasomnia? Sebetulnya saya tidak pernah memeriksa Dr. Ica ya. Saya hanya didatangi oleh praktisi hukum dari Nusa Tenggara Timur, sejumlah praktisi hukum yang berkonsultasi atau bertukar pikiran dengan saya tentang istilah-istilah, tentang kode-kode, baik itu dari khazanah psikologi maupun psikiatri. Salah satu kode yang diperlihatkan ke saya, karena mereka tidak paham, karena mereka sarjana hukum ya, salah satu kode yang ditunjukkan ke saya adalah kode yang kemudian saya cari tahu ini, apa makna kode ini, makna
deret angka ini apa sebetulnya? Oke. Kode ya, kode. Ini kode ini dari mana nih, Nah, Prof? kode itu saya dapat dari ya para advokat, para praktisi hukum yang menangani kasus ini. Apakah riwayat Nah, atau ini bagaimana? Ini yang saya ceritakan. Oke. Tentu untuk mengetahui secara jernih data itu dapat dari mana, seperti apa seluk-beluknya, sepatutnya tidak ditanyakan ke saya. Saya ibaratnya ya seorang ahli Penyambung lah lah ya, ya. seorang ahli saja. Ditanyai karena kebetulan memiliki relevansi keilmuan di situ. Ketika kode itu ditunjukkan ke saya, F dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, saya cari di dalam DSM. Kita mundur satu langkah, Mbak Dian. DSM adalah sebuah dokumen yang sangat penting yang diperbarui secara berkala oleh otoritas psikiatri di Amerika Serikat. DSM ini sering menjadi acuan para ilmuwan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nah, ketika buku acuan yang berjudul DSM itu saya buka dan kode ini saya cocokkan, memang akhirnya kata yang muncul adalah parasomnia. Oke. Tapi saya tidak akan serta-merta mengatakan Dr. Icha adalah pengidap parasomnia ya, yang bisa mendiagnosis seperti itu tentu adalah dokter Yang menanganinya. yang menangani Dr. Icha selama ini. Nah, jadi silakan ditanyakan ke beliau. Mari kita ubah dari perbincangan tentang Dr. Icha menjadi orang gitu ya. Orang yang mengidap parasomnia memang ditandai oleh sleep terror. Dari istilahnya saja sudah mudah untuk kita imajinasikan. Ini lebih dari sekedar mimpi buruk, tapi mimpi yang sedemikian menakutkan yang kemudian menggerakkan tubuh manusia. Kalau kita sebatas bermimpi, mungkin kita mimpi ketakutan dalam kondisi terpejam ya, tetap diranjang, atau mungkin kita berteriak. Tapi sleep terror sebagai salah satu bentuk parasomnia itu menggerakkan tubuh kita, sehingga tubuh kita bisa saja berjalan seperti sleepwalking gitu ya, berjalan ketika tidur. Namun kekhasannya saya tidak semata-mata beraktivitas biasa. Aktivitas yang saya lakukan karena saya adalah pengidap parasomnia, saya melakukan perbuatan yang dekat dengan kekerasan dan perbuatan yang berbahaya. Tapi tidak disadari. Saya tidak sadar karena saya sedang tidur. Saya sedang tidur. Sampai kemudian ya memang pada titik ekstrimnya adalah orang-orang yang mengidap parasomnia akhirnya bisa melakukan perbuatan sedemikian fatal hingga mengakhiri hidupnya sendiri. Oke. Dan sebetulnya sudah cukup banyak riset-riset yang mengeksplorasi tali temali antara parasomnia dengan perilaku. Itu sudah banyak riset tentang hal itu. Nah, jadi alih-alih kita anggap sebagai sebuah keputusan secara sengaja, kalau tadi kan berulang kali saya katakan keputusan yang salah, keputusan yang salah. Karena saya masih mengikuti nalar awam yang menyebut itu sebagai peristiwa didahului oleh depresi. Tapi setelah saya diajak bertukar pikiran tentang istilah itu, maka saya katakan bahwa siapapun orang yang mengidap parasomnia, memang pada titik yang paling ekstrim, akhirnya bisa melakukan sebuah perbuatan yang dia tidak sadari, justru membahayakan dirinya sendiri. Bahkan berakibat sangat fatal. Oke. Selesai sampai di situ. Jadi ini sungguh-sungguh ingin kita samakan dengan lainnya atau tidak? Sayangnya tidak. Mestinya beda, iya. Sayangnya tidak. Karena tidak ada kesadaran dirinya untuk melakukan hal itu. Karena itu komunitas ilmiah tidak menyebut ini sebagai tetapi pseudo semu. Di mana letak perbedaannya? Kalau tanda petik sekali lagi merupakan sebuah keputusan yang diambil secara sadar, secara sengaja, dan itu tanggung jawab orang yang melakukannya. Sementara berakhirnya hidup seseorang akibat perbuatannya sendiri, akibat parasomnia, bukan merupakan sebuah keputusan yang dia sadari, bukan keputusan yang dia buat secara sengaja, praktis sesungguhnya itu bukan tanggung jawab dia. Karena tindakan itu dilakukan dalam keadaan dia sedang tidur. Memang tidak sadar melakukan itu. Tidur coba. Iya. Maaf kata, ini hanya ilustrasi sederhana. Ketika kita ngompol, sadar tidak? Tidak. Yang kita mimpi adalah kita sedang menyiram tanaman. Iya, Tanpa sadar kita ngompol. Ibaratnya seperti itu. Tapi ini tentu saja parasomnia lebih kompleks lagi, lebih terrorizing lagi, lebih menakutkan lagi, dan memang lebih sangat-sangat membahayakan. Oke.